Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat Bagaimana, siang. bagaimana kabarnya Dokter Mayun, Dokter Ogi, Dokter Lestari? Tungkara Baik, becik. dokter. Baik ya, sehat semua ya. Terima Baik, kasih dokter, ya baik. atas waktunya bisa meluangkan waktu untuk hadir secara online di eh, waktu untuk saya waktu untuk perencanaan perkuliahan saya 2 hari lagi di di kuliah ilmu penyakit telinga, terutama di materi tentang gangguan pendengaran. Ya, saya akan share screen sedikit tentang materi kuliah saya. Ini juga udah mungkin saya udah bagikan tempo hari ya, rekan-rekan sekalian ya. Mungkin saya akan review sedikit aja. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Udah, dok. Sudah. Oke, ya jadi nanti pada kuliah nanti tentang gangguan pendengaran, pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kepada mahasiswa. Setelah itu saya akan sedikit mereview tentang anatomi telinga. Mungkin pada bagian ini saya akan meminta mahasiswa, minta mahasiswa untuk sedikit menyampaikan tentang anatomi telinga, mereview tentang materi sudah diberikan di awal ya kan pasti ada tentang di bagian anatomi itu saya akan minta mereview sedikit untuk mengetes juga merecall ingatan mereka tentang pemahaman tentang anatomi telinga. Setelah itu saya akan juga meminta pendapat atau meminta mahasiswa untuk menyampaikan mungkin 2 atau 3 mahasiswa untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang bagaimana fisiologi pendengaran atau bagaimana fisiologi kita bisa mendengar. Karena anatomi dan fisiologi pendengaran ini erat hubungannya, nanti saya minta mahasiswa untuk bisa memahami tentang bagaimana sih klasifikasi gangguan pendengaran. Jadi nanti lebih ke meminta untuk mahasiswa atau mengharapkan mahasiswa itu bisa paham bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara anatomi telinga dan fisiologi pendengaran terkait dengan adanya gangguan pendengaran. Jadi kita minta kayak seperti mereka itu untuk menghubungkan antara anatomi dan fisiologi pendengaran. Baru kita bisa mengklasifikasikan bagaimana gangguan pendengaran itu sendiri. Nah, sedikit saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan, yaitu tentang penggunaan otoskopi, penggunaan garpu tala dan cara penggunaannya, itu juga masih, dan nanti tata laksana. Setelah itu, setelah di tata laksana, nanti menyampaikan sedikit tentang pencegahan dan promosi kesehatan terkait dengan gangguan pendengaran, lalu lanjut ke diskusi kasus. Mungkin itu uh, uh, kuliah yang akan saya berikan. Mungkin mohon input dari rekan-rekan sekalian. Apakah ada yang bisa perlu saya tambahkan atau mungkin ada revisi atau masukan tentang kuliah nanti. Iya, Silakan. iya, siap Pak Dokter. Kalau saya lihat kan udah komprehensif banget ya isi slide-nya. Juga cukup banyak komprehensif. Kalau kita ngelihat waktu mungkin kan kuliah 30 sampai 45 menit ya. Dan Iya, akan menggali keaktifan mahasiswa. Mungkin kalau tadi di slide saya lihat ada gambar garpu tala, kemudian gambar otoskop, mungkin bisa dijelaskan singkat aja. Karena kalau kita oke. lihat RPS kan itu ada prakteknya nanti tersendiri ya. Iya, Mungkin ada dok. Nanti, oke. nanti ya. Nggih, mungkin saran saya sedikit di situ Oh, dipersingkat di berarti ya, penjelasannya. nice to know aja dok ya. Nggih, Ya, ya, betul ya. betul. Nggih, Ya, suksema kalau dari tiang nih komandan sedikit. ya. Terima kasih dokter Mayun. Nggih. Iya. Oke, selamat siang, dokter. Ya, iya Eh, dokter ka- Ogi. Ya, mohon Kalau ya, dok. dari saya sih setelah melihat materi slide-nya dokter sudah lengkap, sudah komprehensif, sudah baik sekali, materinya juga sudah bagus. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini bagaimana nanti metode diskusi pada saat kuliah ini berjalan, dokter? Oke, oke, baik dokter. Jadi untuk diskusi nanti diskusi akhir itu saya berdasarkan tentang kasus dok ya. Jadi case based learning. Saya akan memberikan suatu ilustrasi kasus. Nanti saya minta untuk mahasiswa itu mungkin kita bagi sekitar 3 atau 4 kelompok itu membahas kasus-kasus tersebut. Nanti hasilnya bisa dibacakan oleh perwakilan kelompok tersebut. Jika nanti misalnya ada perbedaan dari diagnosis atau perbedaan dari eh, eh, mekanisme terjadinya penyakit atau tata laksana nanti di sana bisa kita diskusikan. Kalau untuk di awal
tentang anatomi telinga, tentang fisiologi pendengaran, mungkin itu saya akan menanyakan pertanyaan awal ke mahasiswa, dokter. Jadi ini juga sekalian merecall ingatan mahasiswa, karena kan sebenarnya anatomi telinga kan sudah dapat diberikan di awal, mungkin di kuliah pertama. Jadi nanti itu saya minta mungkin mahasiswa 2 atau 3 mahasiswa juga untuk mungkin menyampaikan tentang anatomi telinga. Jika memang ada yang kurang-kurang bisa saling melengkapi, itu untuk merangsang nanti mungkin ingatan mereka bahwa sebenarnya di sini loh pentingnya kita mempelajari anatomi telinga dihubungkan dengan kondisi penyakit. Begitu sih harapannya, Dr. Ogi. Oke, baik dokter, sudah mantap dok. Oke, terima kasih dok. Siang dokter. Ya, siap Bu Lestari. Kalau dari saya dok, terkait evaluasi dok, untuk evaluasi pada materi dokter ini bagaimana dok? Apakah lewat tugas atau bagaimana? Oke. Kalau untuk tugas yang secara spesifik untuk materi kuliah ini saya sih tidak ada dok. Tapi nanti mungkin di diskusi itu dok saya sih lebih ketekankan. Jadi di diskusi kasus yang terakhir tadi itu nanti saya akan sampaikan tentang diskusi kasus yang merupakan ilustrasi penyakit dari pengalaman klinis dok. Itu di praktek sehari-hari nanti pada saat sudah menjadi dokter itu ada contoh pasien datang dengan berbagai keluhan, dengan berbagai temuan klinis dan dengan berbagai hasil pemeriksaan penunjang. Nanti saya minta mahasiswa untuk merangkum itu semua menjadi diagnosis yang pasti dan juga dihubungkan juga dengan tata laksana yang akan diberikan. Nanti di sana diskusinya dok. Jadi masih dalam jadwal materi kuliah yang sama. Begitu. Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih dokter Lestari. Rekan-rekan yang lain, dokter Mayun, dokter Ogi, dokter Lestari. Sudah cukup, dokter. Ada input lagi atau tambahan lagi tentang kuliah yang akan saya berikan tentang gangguan pendengaran? Sudah cukup, Sudah dokter. cukup. Oke, baik. Jika sudah, terima kasih dokter, rekan-rekan sekalian atas masukannya. Mohon doanya mudah-mudahan kuliah nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya tutup dengan para Mas Santi, Om, Santi, Om. Terima kasih dokter. Iya, makasih. Terima kasih dokter. Semoga lancar. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Kabar baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya Igede Endana Rendra akan menyampaikan materi yang sesuai dengan mata kuliahnya tentang gangguan pendengaran. Ya, adapun tujuan dari materi kali ini adalah pertama, tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan tentang klasifikasi dari gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu ada aja. Kita dapat materi kuliah ini mengetahui ternyata ada beberapa loh jenis gangguan pendengaran. Yang berikutnya adalah harus bisa mengidentifikasi etiologi, penyebab, dan patofisiologi dari terjadinya gangguan pendengaran yang setelah kita klasifikasikan tadi. Nah, ini yang terakhir yang paling penting. Udah setelah kita tahu jenis gangguan pendengaran, setelah itu kita bisa mengidentifikasi penyebab dan bagaimana perjalanan penyakit dari gangguan pendengaran tersebut. Maka nanti bisa menegakkan diagnosis dan melakukan tata laksana atau penanganan pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Jadi itu ya tujuan dari kuliah kita kali ini. Oke, next slide. Nah, sebelumnya materi dari gangguan pendengaran ini kan mungkin kalau nggak salah ini materi keempat ya atau kelima dari mata kuliah yang ini ya. Yang pertama kan sudah ada tentang anatomi dan fisiologi dari pendengaran. Ada dijelaskan juga sebelumnya tentang penyakit di telinga, seperti telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan pendengaran. Ya, untuk kita membahas tentang gangguan pendengaran ini, itu tidak lepas dari
pemahaman kita tentang bagaimana anatomi telinga dan juga bagaimana mekanisme kita mendengar. Jadi saya harapkan adik-adik untuk mendiagnosis atau memahami tentang gangguan pendengaran itu bukan hafalan, tapi memahami. Jadi mengerti tentang anatomi telinga, mengerti sedikit tentang fisiologi pendengaran, pasti akan mengerti tentang gangguan pendengaran. Jadi nggak usah hafalin. Ya, boleh saya minta sedikit, mungkin 1 atau 2 orang, tentang saya review deh tentang anatomi telinga. Yuk, silakan. Yang seingatnya sampaikan saja. Telinga luar. Iya, Daya. Apa tadi? Sorry, bisa diulang? Telinga luar, Dok. Oke, telinga luar. Yuk, ada mungkin 1 atau 2 lagi? Gendang telinga. Gendang telinga, oke. 1 lagi? Telinga dalam, Dok. Oke, benar. Bagus semua ya. Berarti sudah masih mengingat tentang materi anatomi ya. Jadi, kembali saya sampaikan sedikit bahwa saya review aja bahwa anatomi telinga itu secara garis besar kita bedakan kan menjadi 3 ya. Pertama, telinga luar dari daun telinga. Kursor saya kelihatan ya? Daun telinga, liang telinga, batasnya adalah gendang telinga. Itu kita itu kita bilang itulah anatomi dari telinga luar. Ya, dari gendang telinga ke dalam yang ada tulang-tulang pendengaran dan saluran eustachius, dari gendang telinga itu ke dalam itu kita namakan telinga luar. Lebih dalam lagi rumah siput atau koklea dan kanalis semisirkularis dan sampai juga jaras saraf yang kita kirim ke otak itu kita namakan telinga dalam. Tadi benar semua ya. Jadi untuk kita memahami tentang gangguan pendengaran, jadi adik-adik harus nggak usah ngapal, ingat aja 3 anatomi ini. Ya, di mana kira-kira masalahnya? Apakah di telinga luar kah dari daun telinga sampai liang telinga? Apakah di telinga tengah kah dari gendang telinga ke dalam saluran eustachius atau tulang-tulang pendengaran, atau di telinga dalam di sarafnya? Jadi tidak usah dihafal. Oke, sekarang kita lanjut ke fisiologi pendengaran. Bagaimana kita itu bisa mendengar. Nah, satu lagi deh yang mau ngasih paparan atau mau ngasih pendapat tentang bagaimana sih kita itu bisa mendengar. Ayo, apa-apa sampaikan saja dari materi yang mungkin sudah dibaca kemarin. Ye, silakan. Kemudian suara Ya. itu menimbulkan atau menghasilkan getaran, kemudian getaran Ya. tersebut dihantarkan. Mungkin seperti Oke. itu. Oke, benar. Tepat sekali ya. Bagus ya. Cuma mungkin saya akan tambahkan sedikit. Kembali lagi, ini lebih ke pemahamannya. Jadi adik-adik saya rasa sih udah tadi menjelaskan seperti itu pasti sudah cukup paham tentang mekanisme untuk pendengaran. Jadi untuk mengetahui kita gangguan pendengaran itu kita harus mengetahui tadi apa anatomi dan fisiologi pendengaran ini. Kembali lagi nggak usah ngapal. Ya, pertama kita bisa mendengar itu adalah benar ada suara. Suara itu berupa apa? Gelombang. Ya. Jadi gelombang masuk, ada suara masuk melalui daun telinga dan liang telinga. Liang telinga akan suara itu akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga akan menghantarkan itu melalui tulang-tulang pendengaran yang ada di belakangnya. Kemudian tulang-tulang itu juga kembali menghantarkan suara itu sampai ke rumah siput atau koklea. Maka koklea akan mengirim saraf ke otak, otak bisa memproses.
Misalnya tadi, misalnya saya manggil adik Made Manik Pratika. Oh iya, nah, jadi itu yang mendengarkan. Syarat adik Manik atau yang lain, atau Jessica atau Angelina atau Mbak Imelda itu bisa mendengar, pertama adanya suara, dan yang kedua adalah fungsi telinga luar, fungsi telinga tengah, dan telinga dalam kita harus gimana? Harus baik. Ya, ke sana paham ya? Jika kita mengalami gangguan pendengaran, pasti kita harus mengidentifikasi ke hal tersebut. Bagaimana suaranya, bagaimana fungsi telinga luar kita, bagaimana fungsi telinga tengah kita, dan bagaimana fungsi telinga dalam kita. Jadi gitu. Jadi kembali lagi tidak usah dihafal. Ya, gangguan pendengaran ini atau orang Bali bilangnya dengan bongol, atau bahasa awalnya kita bilang dengan tuli, itu ternyata ini sangat erat sekali dengan bagian bidang THT ya. Jadi pasien kalau sudah ada nanti ke depannya ada gangguan pendengaran, pasti dia akan periksa ke THT ya. Jadi klasifikasi gangguan pendengaran itu ada berapa? Bisa lihat slide? Ada 3, Dok. Ada 3 ya. Nah, oke. Jadi ada apa aja? Pertama adalah ada konduktif atau conductive hearing loss, kita singkat dengan CHL. Berikutnya adalah sensori neural, itu secara awam bisa kita bilang itu sebagai gangguan saraf. Dan ketiga ada campuran, kombinasi dari ketiganya. Nah ini, gangguan pendengaran konduktif itu gangguan pada telinga luar dan telinga tengah. Kembali hubungkan ke dengan anatomi tadi. Ya, jika ada dari pemeriksaan, misalnya ada pasien datang ke periksa ke tempat adik, kemungkinan dia ngeluh, dok, agak berkurang. Oke, oh ya, setelah adik melakukan anamnesis, pertanyaan dan observasi pertanyaan segala macam, lanjut ke pemeriksaan fisik, kan ya? Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik itu apa tadi saya bilang? Untuk mengidentifikasi di mana letak masalahnya. Apakah di telinga luar kah? Apa di telinga tengah kah? Atau di telinga dalam kah? Kan gitu ya? Ya, oke. Jika misalnya ketemu, dari pemeriksaan otoskopi, ketemunya serumen atau kotoran telinga di liang telinga, berarti itu masalahnya di mana? Telinga? Telinga mana? Kotoran di liang telinga tadi sesuai anatomi di telinga luar, benar. Ya, berarti kalau telinga luar sesuai tabel ini apa jenis gangguannya? Gangguan telinga luar, berarti jenis gangguannya adalah Gangguan konduktif. Jadi gitu ya. Jadi dengan materi ini saya harapkan sekarang saya tidak akan mau memberikan bahwa materi langsung A, B, C, D sampai Z. Adik nerima aja, enggak. Jadi saya minta adik untuk juga sekalian memahami. Itu nanti pasti akan ingat lebih dalam daripada menghafal. Ya, jadi gitu ya. Oke, nah sekarang ini misalnya nih, satu lagi nih contoh nih, biar ada bayangan. Pasien dengan gangguan pendengaran, pasien usia tua, umur 70 tahun. Habis itu, biasanya 70 tahun kan agak berkurang ya pendengarannya, tapi periksa nih karena udah mengganggu sekali, karena sudah mulai nggak nyambung ngomongnya, karena nggak dengar ya. Datang periksa ke klinik atau tempat praktek, dilihat, tidak ada kotoran, gendang telinganya oke. Nah, ternyata udah bawa hasil pemeriksaan, hasil audiometrinya, ternyata menyatakan bahwa gangguannya itu di koklea. Berarti jenis gangguan pendengarannya? Sensorineural. Pinter, oke, bagus. Ya, paham ya sampai sana jadinya ya? Jadi ini nggak usah dihafal adik-adik semua ya. Jadi adik pahami anatominya, kebayang tentang gangguan fisiologi dari pendengaran, maka adik bisa akan mengklasifikasikan gangguan pendengaran. Oke, ini gambar otoskopi ya. Nah, sekarang saya mau coba tanya lagi ya. Di kursor saya ini liang telinga ya. Ini kira-kira gambaran apa ya? Ada kondisi apa ya?
Kotoran telinga. Oh ini, oh ya, yang ini kotoran telinga. Oke, benar, ini kotoran telinga ya. Ya, ini kotoran telinga, ini liang telinga, ini penuh kotoran telinga sampai tidak kelihatan gendang telinganya ya. Nah, kembali lagi, kotoran telinga terletak di telinga luar. Kira-kira kalau pasien datang dengan mengeluh telinganya penuh, penurunan pendengaran, setelah diperiksa otoskopi gambarannya kayak gini, berarti dia mengalami gangguan pendengaran jenis apa? Ini ketemunya kan di liang telinga, jenis apa? Jadi kalau yang telinga kan gangguan telinga luar, berarti jenis apa gangguan pendengarannya? Konduktif, betul sekali. Sudah makin paham ya? Setelah data-data tadi, mungkin awalnya masih bingung-bingung sedikit, sekarang sudah mulai langsung kayak gini, lebih paham ya? Berarti kalau ada pasien gangguan pendengaran, pemeriksaan ketemunya kotoran telinga yang nyumbat kayak gini, berarti jenis gangguan pendengarannya adalah konduktif. Oke, yang ini tadi ada yang jawab nih. Ini bengkak, ini liang telinganya, jadi mengalami otitis eksterna atau infeksi telinga luar. Nah, jika ketemu ini, berarti jenis gangguan pendengarannya Konduktif. konduktif juga, karena masalahnya di telinga luar. Oke, benar. Sekarang kita lanjut ke gambaran ini. Nah, ini gambaran apa nih? Gendang telinganya, jadi mengalami kondisi infeksi telinga tengah atau otitis media. Biasanya ini gambar otitis media akut. Nah, kalau gangguan di telinga tengah, jenis gangguan pendengarannya telinga tengah tadi Konduktif. konduktif juga, benar Jessica ya. Yang berikutnya lagi, ini gendang telinganya bolong nih. Pasien mengalami OMSK, sama otitis media supuratif akut. Gangguan di telinga tengah, gangguan pendengaran. Jenis apa kira-kira lagi gangguan pendengarannya? Gangguan telinga tengah, jenis pendengarannya, gangguan pendengarannya? Konduktif, betul, ya. Nah, ini sekarang ya, terakhir ya. Nah, pasien datang dengan lagi gangguan pendengaran nih, nggak dengar dia, bobol dia, tuli dia. Dari pemeriksaan, nah ini gambaran telinganya. Bersih, gendang telinganya bagus, normal, tidak ada keluh nyeri, sakit. Nah, berarti kan kemungkinan telinga luarnya aman, telinga tengahnya juga aman, nggak ada masalah, berarti kemungkinan masalahnya di telinga dalam. Bisa jadi di koklea, bisa jadi di saraf pusat. Nah, kalau itu, berarti apa kemungkinan gangguan pendengarannya? Gangguan di koklea atau di saraf pusat? Sensori. Ya, sensori neural. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Berarti ini adik-adik sudah cukup mengerti dan juga mungkin sebelum sudah baca, pemahaman juga sudah baik tentang materi ini ya. Oke, kita next ya. Ya. Nah, di bagian ini ya, tadi kita sudah melakukan anamnesis atau wawancara ke pasien, sudah melakukan pemeriksaan fisik. Nah, sudah mungkin melakukan pemeriksaan penunjang, sudah mendapatkan diagnosis. Nah, sekarang itu adalah pasti kita harus berikutnya melakukan penata laksanaan manajemen ke pasien. Nah, untuk gangguan pendengaran ini, manajemen atau penata laksanaan dari gangguan pendengaran itu tidak ada yang fix atau tidak ada yang sama di pukul bintang, itu tidak ada ya. Itu tergantung dari etiologi dan diagnosis yang mendasari. Nah, ini ada kasus sedikit ya. Saya minta mungkin adik bisa memberikan jawaban atau masukan atau input tentang ini, nanti kita diskusikan bersama. Nah, ayo, kira-kira apa diagnosis yang
pada kasus ini. Saya jelaskan alasannya. Ayo, ada yang mau coba? Nggak apa-apa, coba dijawab aja. Siapa ini? Coba. Ade Angelina. Nggak usah takut salah ya, nanti kita diskusi sama-sama. Mungkin autism. Autism eksternal. Oke, Ade Angelina menjawabnya otitis eksternal. Sekarang yang lain? Suara saya masih jelas ya? Jelas ya? Oke. Yang lain? Siapa ini? Marcelina ya? Atau Imelda deh, coba satu. Oh sorry ini berkaitan. Ya coba ada ini deh, saya tunjuk ya. Ini Made Manik Pratika Novianti. Gak apa-apa, dijawab aja. Diagnosisnya. Ya, saya pandu sedikit ya. Apakah radang telinga luar, apakah kotoran, atau radang telinga tengah? Yuk kira-kira yang mana? Oke, iya. Ya, gini ya, benar semua ya. Jadi pada kondisi ini, mari kita bisa diskusikan satu-satu ya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke klinik DHT dengan keluhan penurunan pendengaran pada telinga kanan sejak 2 minggu terakhir. Di telinga kanan ya, satu sisi ya. Keluhan disertai dengan rasa penuh di telinga dan tinnitus nada rendah. Nah, rasa penuh ini benar. Kalau rasa penuh dengan tinnitus, ini kemungkinan nada rendah ini kemungkinan harus kita prediksi bahwa bisa jadi masalah di telinga luar atau di telinga tengah. Ya, tapi tidak ada nyeri dan pasien tidak mengalami demam atau vertigo maupun ini ada tinnitus tadi ya, demam atau vertigo. Berarti kemungkinan pada kondisi ini, kondisi infeksi sudah bisa kita hilangkan. Kemungkinan ya, nggak ada nyeri soalnya kalau ada infeksi biasanya kan sakit. Ya, ingat lagi materi yang tentang radang telinga luar sama radang telinga tengah. Kayak gitu. Nah, riwayat sebelumnya pasien sempat berenang di kolam. Berenang ya nih. Dari otoskopi menunjukkan adanya cairan kecoklatan di liang telinga kanan dan membran timpani tidak tampak jelas. Gerak telinga tidak tampak jelas. Uji urina menunjukkan hasil negatif. Nah, ini masalahnya belum ya, nanti ya gitu deh. Nah, jadi ini kemungkinan kan di telinga luar. Nah, pada kondisi ini yang mungkin itu adalah adanya yang paling simpel kotoran ya. Jadi kotoran karena jadi tidak curiga ke arah infeksi. Nah, kembali lagi tadi. Nah, apa jenis gangguan pendengarannya? Kalau kotoran di telinga tengah tadi, di telinga luar. Apa jenisnya tadi? Konduktif. Konduktif, betul. Mekanismenya ya tadi yang udah begini ya, yang udah disampaikan tadi. Berarti adanya sumbatan. Jadi suara itu tidak bisa masuk diterima dengan dihantarkan dengan baik sampai ketemu saraf pendengaran. Jadi gitu ya. Nah, apa penata laksanaan yang tepat untuk pasien ini?
Kotoran tadi? Apa penata laksana yang tepat? Ketemu kotoran telinga. Kotoran ternyata. Apa penanganannya? Dibersihkan. Iya, dibersihkan. Udah beres, selesai urusannya. Jadi kayak gitu. Ya. Oke. Nah, dari diskusi ini adalah dari contoh kasus biar untuk makin menguatkan pemahaman adik-adik tentang gangguan pendengaran. Jadi di sini adik bisa mengumpulkan beberapa data-data dari pasien ya, dari keluhannya, dari pemeriksaan fisiknya, dan menegakkan diagnosis kemungkinan menentukan penata laksanaannya. Dasarnya apa? Harus paham dulu tentang anatomi telinga, tentang gangguan pendengaran, dan nanti bisa menegakkan diagnosis, lalu bisa memberikan penanganan. Ya, mungkin sekian yang materi tentang gangguan pendengaran ini. Ya, jadi sedikit mungkin saya review. Jadi hal-hal yang saya tekankan atau mungkin harapan saya adalah adik-adik setelah mendengar materi ini adalah menambah nih pemahamannya tentang penyakit di telinga. Ya, kembali lagi rangkuman nih dari sebelumnya, adik kan belajar anatomi ya telinga ya, belajar fisiologi juga. Sudah mulai dikenalkan tentang penyakit-penyakit di telinga, gangguan telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, sekarang kita hubungkan lagi dengan satu kondisi tentang ada keluhan gangguan pendengaran sama pada pasien. Apa yang bisa kemungkinan terjadi. Jadi kembali lagi kondisi ini tidak usah dihafal. Ya, jadi adik paham aja dulu, bayangkan grup pasien, bayangkan di anatomi telinga, bayangkan tentang bagaimana fisiologi telinga, bayangkan apa temuan fisiknya, gitu, begini penanganan. Jadi gitu, harapan saya adalah adik bisa nanti untuk memahami dan bisa mendiagnosis dan bisa melakukan penata laksanaan tentang kondisi-kondisi pasien yang mengalami gangguan pendengaran, atau bahkan jika ditemukan nanti bisa juga merujuk ke dokter THT ya, nanti apakah memang ini perlu penanganan spesialistik atau tidak. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang dari adik-adik apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, oke. Sudah cukup jelas ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Ya, sampai bertemu nanti di kuliah yang berikutnya. Terima kasih adik-adik, selamat siang. Baik, terima kasih rekan-rekan observer sudah mengobservasi kuliah saya tadi. Sekarang saya harapkan refleksi dari rekan-rekan observer sekalian. Silakan. Baik, mungkin izin saya mendahului rekan-rekan. Luar biasa kemarin kuliahnya Dr. Edo, sempat saya lihat seperti itu. Mungkin menjadi catatan saya yang krusial terkait dengan beberapa mahasiswa yang off-cam. Ya, jadi mungkin perlu disepakati di awal kewajiban mahasiswa, karena ini by daring seperti itu sangat berisiko ya, mahasiswanya tidak menyimak, apalagi ada yang off-cam seperti itu. Mungkin kalaupun ada yang off-cam, mungkin bisa ditegur, ditanya, diberikan pertanyaan, sehingga kita tahu posisinya apakah benar-benar menyimak atau enggak. Kalau saya sih itu aja yang saya lihat kemarin dan sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Mayun.
Nggih, mungkin saya bisa melanjutkan untuk menambahkan sedikit, dokter. Ya, silakan Dokter Ogi. Ya, dari penyampaian materi yang Dokter Edo sampaikan kemarin, penyampaian materinya sudah sangat baik. Kemudian di awal sudah diberikan pemahaman juga tentang anatomi fisiologi pendengaran seperti itu, sehingga materi gangguan pendengarannya bisa lebih difahami oleh mahasiswa, bukan hanya sebagai sekedar hafalan. Jadi secara umum sudah sangat baik, dokter, dari tahapan untuk proses pembelajaran yang baik. Terima kasih, dok. Itu dari saya. Ya, terima kasih Dokter Ogi. Halo Dokter Edo. Ya, Dokter Tari. Dok, kemarin kuliahnya online ya dok ya? Ya, online, Dok. Kalau yang saya lihat sih, yang kalau memang kuliah online memang sering terjadi ya dok, seperti kemarin juga sempat terjadi gangguan koneksi ya dok ya, Iya, sehingga iya, Dok. ada ya beberapa saat Dokter Edo ataupun mahasiswa jadi pembicaraannya kurang jelas ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga kalau memang kuliah offline masalah koneksi ini, jadi mesti dipastikan juga ya dok koneksi eh, disesuaikan untuk kuliah berikutnya agar disesuaikan misalnya kasusnya lebih relevan terhadap kehidupan sehari-hari dokter. Oh iya, Dok. Untuk diskusi kasusnya, Dok ya, lebih kita Ya, mungkin bisa sesuaikan lebih menarik itu, Dok ya. iya dari Iya, saya itu sih dok. iya. Terima kasih, Dokter Tari. Mungkin Dokter Mayo, Dokter Ogi, Dokter Tari, ada yang ingin mungkin diberikan input, masukan terkait dengan kuliah saya kemarin nih, kan? Saya rasa sudah cukup, dokter. Udah bagus, luar biasa. Oke. Sudah cukup, dokter? Sudah sangat baik, dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Mayo, Dokter Ogi, Dokter Tari atas refleksinya.